berarti dia sengaja menggiring publik. Karena gini, ujinya uji keidentikan, bagaimana outputnya asli. Outputnya ya identik, yang kami uji identik A dengan B, bukan asli. Kalau dia mengatakan scientific crime investigation berarti science. Science berarti dia punya metodologi, metode yang harus bisa repeatable, harus bisa diulangi oleh peneliti lain, berani terbuka, berani diuji dan diulang prosedur mereka, metode mereka, output mereka berapa. Bahwa ini harus tersosialisasikan dari kepentingan Komnas HAM, kepentingan Kompolnas. Mereka harus pay attention. Harus dong. Karena mereka sudah dibayar oleh publik. Apalagi yang jelas kasus ini, kasus boleh ditanda kutipin skandal. Jadi saya bersama dua orang berbahaya ya di Republik ini dan membentuk 3R Trisula. Rismond Sianipar. Selamat sore bro. Oh, selamat sore. RH Channel. Luar biasa. Yang kedua Rizal Fadila. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, karena waktu kita tidak banyak, Rismond lagi diburu di mana-mana. Maka saya langsung to the point buat Rismond dulu ya. Nggak apa-apa Kang ya? Iya, maka Kang. Oke. Jadi kemarin setelah adanya press conference Bareskrim, saya itu minta teman saya untuk ngecek big data. Iya. Karena cuma 1 hari, pagi ini big datanya sampai 23 Mei 2025, kira-kira 500.000 sampai 750.000, itu mayoritas 85% tidak percaya dengan hasil Bareskrim. Dengan bahasa yang macam-macam lah. Karena kan kalau big data kan kita, apa ya sih istilahnya, grab ya. Web mining, penambangan data. Ya, kita ambil data-data itu berdasarkan keyword, ya kan? Jadi sentimennya. Ya, jadi sentimen negatifnya yang tidak percaya Bareskrim itu 85%. Yang percaya itu cuma 15% saja. Nah, komentar Anda sesuai dengan SCI, Scientific Crime Investigation. Ya. Silakan. Itu kan menandakan bahwa publik tidak lagi gampang dibodohi. Oke. Ya kan? Bahwa yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin ya hanya narasi-narasi dan narasi, bahkan menampilkan yang versi berwarnanya saja mereka di monitor mereka tidak berani. Yang ada cuma angle serah terima yang jauh dari focal point dari kameranya gitu. Jadi ketika kita perbesar pun tidak ada informasi yang bisa kita ekstrak, menguji keidentikan antara yang diserahkan itu dengan apa yang diupload di oleh akun X dari Dian Sandi Utama kader PSI itu, berikut juga dengan yang ditampilkan dalam bentuk proyektor di Fakultas Kehutanan UGM oleh teman alumninya. Nggak ada informasi sama sekali. Justru yang berani ditampilkan dalam bentuk fotokopi, padahal yang dimuat adalah informasi yang sama kan. Antara fotokopi seharusnya dengan warna, ya sudah tampilkan aja di warna, bahkan harusnya dipegang oleh Dirtipidum itu. Oke, yang fotokopi itu Anda lakukan riset nggak atau penelitian setelah ditampilkan di Bareskrim itu? Enggak juga Bang, karena sama kan ya? Informasi warna itu kan sudah dibuang akibat fotokopi itu. Iya. Yang kita jejak kemarin kan yang penting itu lintasan stempel itu. Oke. Ya, kanal R itu. Jadi tidak relevan kalau fotokopi. Nggak kelihatan Bang, nggak kelihatan karena dia sudah jadi satu warna kan. Tapi foto yang face recognition? Foto enggak juga, belum. Karena saya kecewa. Kenapa Dirtipidum berani mengatakan identik ya, bukan otentik ya, identik, tetapi menampilkan yang as-it-is nggak berani. Ini kan pertanyaan publik, makanya kembali lagi ke sentimen analisis tadi, 85% ya. Iya. 80-an% itu menjadi negatif, berarti kan publik sudah tercerdaskan. 85% tidak percaya dengan hasil Bareskrim. Iya, artinya sentimen negatif terhadap Bareskrim kan. Tidak percaya terhadap temuan-temuan Bareskrim karena memang tidak berani secara terus terang, bahkan harus dipegang dong, jangan dibalikkan dulu seperti rilis polisi lainnya, bahkan semua barang bukti seperti kasus KM 50 celuritnya ditunjukkan, diapakan, direkonstruksi segala macam, ini kan nggak ada. Jadi ini sepertinya by design ya, karena kelihatannya pelaku press conference itu tahu betul harus menampilkan yang ijazah warna itu dalam sudut apa yang memungkinkan, yang punya angle ya, rotated terus, yang memungkinkan respon tidak bisa
melakukan apapun. Iya, gitu loh. Karena ketika kita lakukan zooming kan ada penggandaan pixel di situ. Iya. Nah, penggandaan pixel itulah yang menyebabkan blur, kabur. Oke. Gitu. Jadi ketika kabur ya informasi nggak dapat. Saya lakukan dengan super resolution juga gelap sudah. Karena di publik mereka mengatakan, oh kami udah tampilkan tuh fotonya, tetapi mereka pandai, mereka tampilkan fotokopinya, sehingga Anda tidak bisa lagi melihat lintasan warna merah cap itu. Tapi untuk berwarnanya agak miring, sehingga tidak bisa diteliti. Iya, kan kalau fotokopi Bang, selain informasi warna, juga tekstur dari kertas itu juga kan hilang. Gitu. Kalau kita bicara kemarin itu yang mystery gas itu kan untuk master plate-nya yang itu kan jadi hilang. Informasi serat kertas, terus warna-warna dari kalau fotokopi kan dia terjadi pembulatan, penghitaman, walaupun dia harusnya dia abu-abu, dia dikonversi menjadi hitam. Itulah kelemahan dari fotokopi, Bang. Jadi mereka kan mengatakan mengambil 7 ijazah yang dari teman-teman Jokowi, tapi kemudian yang dibandingkan itu cuma 3. Apa pendapat Anda? Kok bisa begitu? Padahal kalau misalnya memang mereka yakin itu tamatan 85 semua, mestinya kan 7-7-nya dibandingkan. Ya itulah Bang. Gitu. 3 pun nggak disebutkan referensinya, karena kan yang dilakukan uji keidentikan, berarti uji perbandingan, uji pencocokan, berarti antara objek A dengan objek Y. Itu tidak menjawab autentisitinya, keasliannya kan Bang. Salah metodenya, maka outputnya salah. Yang kita inginkan kan authenticity test, uji keaslian, bukan uji identity, keidentikan. Maka outputnya salah. Jadi kalau digiring oleh media, polisi mengatakan ijazahnya asli, salah, identik identik dengan apa? Tapi Dirtipidum ada satu pernyataan yang memang jelas dia mengatakan asli. Anda dengar nggak? Enggak. Kalau itu benar, berarti itu pembohongan publik. Untuk menguji keaslian bukan baiknya kita cek lagi. Kalau tidak salah, kemudian dari semua rangkaian itu ada kata-kata asli yang keluar dari Dirtipidum. Tidak hanya identik. Kalau ada, berarti dia sengaja menggiring publik. Karena gini, ujinya uji keidentikan. Bagaimana outputnya asli? Outputnya ya identik. Yang kami uji identik A dengan B. Bukan asli, Bang. Kalau kita bicara identifikasi keidentikan, kan misteri gas saya sudah mengatakan ketika 1120 itu which is Jokowi punya, dengan 1115 dan 1117 tidak identik. Iya kan? Maksudnya kan ketika dibandingkan dengan kelompok tertentu barangkali identik, tapi ada juga loh yang tidak identik. Nah, Anda menganggap apakah itu problemnya sehingga 7 yang diambil sampelnya cuma 3 yang dibandingkan? Bagi saya banyak problemnya dari pengumuman dari Dirtipidum itu, ya kan Bang? Kalau dia mengatakan scientific crime investigation berarti science. Science berarti dia punya metodologi, metode yang harus bisa repeatable, harus bisa diulangi oleh peneliti lain, berani terbuka, berani diuji dan diulang prosedur mereka, metode mereka, output mereka berapa. Kemarin nggak ada kan technical report seperti itu. Apa metodenya, metodologinya bagaimana, outputnya bagaimana, sehingga nanti ketika kita di pengadilan ya bisa menggunakan technical report itu. Metodenya apa, metodologinya, prosedurnya bagaimana, terus outputnya bagaimana. Untuk crossfire gitu ya? Itulah sains Bang, harus repeatable. Ada yang mengatakan seharusnya itu press conference-nya itu dilakukan oleh orang puslapor sendiri, jangan oleh Dirtipidum. Dia nggak paham, kan dia kan cuma di feeding tuh. Tapi proses ilmiahnya yang namanya SCI itu kan dia juga tidak ikuti. Menurut Anda? Ya minimum ya dibacakan lah kan begini. Hasil SCI, Scientific Crime Investigation yang based on science tadi itu kan outputnya kuantitatif. Mana ada output science itu kualitatif dan identik itu adalah kata kualitatif. Sama seperti orang. Oh sudah Anda amati tadi yang datang itu sama nggak dengan yang kemarin? Sama. Itu bukan penelitian. Kesamaannya berapa persen?
keidentikannya berapa persen. Oh, jadi ada kaitan persentasenya juga gitu ya? Kuantisasi. Ya, Makanya, kuantifikasi. Ya, kuantisasi. Ya. Ya, Dikuantifikasi. Dikuantifikasi. Oke. Dalam bentuk persentase kah, Ya. dalam bentuk angka kah, 0 sampai 1 atau yang lainnya. Harus ada variabel keluaran sehingga itu menandakan bahwa produk dari proses penelitian. Oke, dia cuma mengatakan identik. Nah, tapi itu tidak orang ada. awam pun bisa. Identik nggak yang kemarin datang dengan yang kemarinnya lagi? Identik. Itu bukan Padahal sains. kembar identik pun belum tentu 100%. Iya, identik berapa persen kan gitu, Iya, Bang? iya. Kan begitu, Bang. Luar biasa. Silakan Anda mau katanya jam pukul 18.00 mau Wes, berjalan. jadi saya tambahkan lagi Ya. ya. Jadi tadi itu bahwa ada keluar statement bahkan di dalam teks di Kompas dan lainnya itu dikatakan Dirtibidu mengumumkan lembar pengesahan skripsi itu setelah diraba Ya, dan dirasa ya. ada cekungan. Oke. Bayangkan proses ilmiah apa? Mereka mengaku SCI, tapi pengujiannya adalah dengan meraba dan perasaan. Kayak duit ya. Nah, terus ada kecekungan. Terus apa output variabelnya dari itu? Dari dari proses perabaan dan perasaan itu, gitu loh. Oke. Jadi itu kan nggak sains, Bang, gitu loh. Terus itu dibandingkan dengan kesaksian, nah kacau sudah. Makanya rakyat tadi berdasarkan 85%, ya. sentimen negatif. Negatif. Oke, Bang, saya Oke, pamit, Bang. makasih ya. Oke, Bang. Oke. Oke. Balikin Lanjut, dulu. lanjut. Balikan dulu Harta ya. saya dibalikin dulu. Selamat. Silakan Kang. Kang Rizal ya. Siap, Bang. Kalau dilihat dari prosedur hukum yang Anda pahami ya, karena iya, kita iya. kan barangkali bukan spesialis pidana, Iya. tetapi mungkin Anda bisa memberikan semacam tambahan ya. Iya. Apa yang Anda lihat kejanggalan-kejanggalan dari apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Barreskrim ini? Ya. Silakan eksplorasi sebanyak-banyaknya. Dari Sambil sisi- saya memonitor bagaimana sentimen positif negatif di Dari sisi prosedur gitu, saya kira mungkin seperti anti klimaks gitu ya dari segi prosedur itu dan bisa berujung pada prosedur yang keliru. Kenapa? Karena awalnya ya setelah ada informasi lidik, kemudian ada surat perintah penyelidikan, kemudian bergerak gitu dan berujung sebagaimana diinformasikan akan ada gelar perkara gitu kan untuk menentukan bagaimana tindak lanjut kan begitu. Nah, gelar perkaranya ternyata gelar perkara internal. Oke. Gitu. Ya, ya. Padahal keputusan yang menentukan gitu kan termasuk yang disebut dengan bisa melakukan penghentian penyelidikan. Itu seharusnya gelar perkara yang lebih terbuka dan bersifat lebih banyak pesertanya baik termasuk juga pihak pelapor gitu kan TPUA harusnya diundang gitu. TPUA bisa juga mengajukan saksi ahli misalnya di forum ahli ya, itu. saksi dan ahli ya? Saksi dan ahli itu kan boleh gitu kan bahkan diperdebatkan di situ di forum gelar perkara itu tapi faktanya enggak itu sepihak gitu. Saya kira itu aspek pelanggaran prosedur gitu kan dari yang semestinya menurut saya. Yang menarik adalah orang bingung. Ini penyelidikan, tapi penyelidikan terhadap laporan informasi. Belum diterbitkan LP-nya. Konon katanya kalau ini ditingkatkan belum sampai pada penyidikan, nanti baru penyelidikan baru lagi. memulai lagi gitu memulai kan. Penyelidikan tapi berdasarkan laporan polisi. LP karena diduga ada tindak pidananya kan begitu. Saya membayangkan bagaimana ya sebuah prosedur yang tertutup tiba-tiba menghentikan sebuah proses. Iya, itu kan berbasis dari narasi atau frasa klarifikasi. Iya. Gitu. Saya kira klarifikasi ini makhluk yang bersayap banyak. Gitu maksudnya gitu kan. Dari sisi hukum nggak jelas. Nggak jelas gitu kan. Bahkan kalau bisa dibuat berita acara klarifikasi itu kan seperti berita acara pemeriksaan. Saya kira ini perlu diluruskan dari sisi hukum acara
dalam KUHP kan nggak dikenal gitu, tapi ini dikembangkan. Kuhap ya. KUHP Ya. gitu kan. Kuhap aja, Kuhap gitu kan, tidak dikenal. Nah, sekarang ternyata ini menjadi model, bahkan modus gitu kan, yang bisa kesana kesini, termasuk bisa saja akhirnya mendekatkan kepada status tersangka. Ada kesan begini, misalnya. kalau ada laporan tentang sebuah tindak pidana, kan sikap seorang penyelidik atau penyidik biasanya membuktikan apakah laporan itu benar, kan begitu? Ya. Biasanya premisnya Ya, begitu kan, ya, hipotesanya. setuju. Tapi kok terkesan ya dalam kasus ini penyelidik membuktikan bahwa laporan itu tidak benar. Ya. Jadi maksudnya sikap dasarnya Ya, itu adalah ya itu. ini mau melakukan proses untuk melayani pengaduan itu, atau dia ingin menjadi katakanlah bunker tapi dari mungkin kepentingan lain. Makanya itu sebetulnya jadi yang saya sebut awal itu Bang, anti klimaks. Iya, gitu. Pada awalnya kan seperti betul penyelidikan itu kan gitu. Tapi ujungnya bahkan sesuatu yang sangat penting itu tidak dihadirkan. Katakanlah dalam bukti-bukti yang diajukan oleh TPUA itu kan ada videonya Dr. Ismon, ada videonya Dr. Roy, gitu kan. Bahkan jumlahnya cukup banyak untuk video itu. Dan tidak dipertimbangkan sepertinya. Jangankan dipertimbangkan. Dilihat saja nggak, jangan-jangan. Harusnya dipanggil, ikut diperiksa. Setingkat Jokowinya saja gitu kan, diperiksa gitu kan, atau diminta keterangan. Ini figur penting dalam yang sudah dijadikan alat bukti oleh TPUA. Kok tidak gitu. Makanya nanti timbul bias-bias, terutama pada hal yang sifatnya tadi yang disampaikan Dr. Ismon, muncul itu yang semestinya itu sudah terklarifikasi dini masalah tadi, sehingga kesimpulannya bisa tidak semena-mena seperti ini, dihentikan gitu kan, atau tidak ditemukan tindak pidana gitu kan. Itu kesimpulan yang juga dari segi itu tiba-tiba munculnya gitu, gitu kan. Saya merasa kok seperti tidak ada perlakuan yang setara gitu. Jadi pihak pengadu atau pelapor karena aduan masyarakat, dia laporan terhadap pengaduan masyarakat, itu tidak dimintai keterangan yang cukup, yang adequate sesuai dengan bukti yang dia lampirkan. Termasuk misalnya pelapor utamanya Egy Sujana, yang kita tahu lagi sakit, kok nggak ditunggu gitu loh? Sebenarnya dia juga penentu, gitu kan? Kenapa dia nggak ditunggu? Sekarang saya lihat dia hari ini protes dia itu, ini. Terkesan bahwa ketika di RTPindo menyampaikan di awal, terkesan bahwa Egy Sujana seperti dianggap mangkir 2 kali nggak datang katanya. Kemudian mempermasalahkan TPUA juga yang tidak terdaftar di AHU gitu. Jadi ada kesan di awal itu cenderung mendiskreditkan TPUA dan Egy Sujana. Menurut Kang Rizal gimana? Ya itu terasa, tapi salah gitu menurut saya. Karena misalnya TPUA harus ngerti dulu kan, TPUA itu tim membela ulama dan aktivis gitu. Berarti tim. Masa tim harus terdaftar di AHU? Itu kalau itu organisasi, ormas gitu kan, atau yang punya yayasan juga atau apapun namanya, ini kan tim yang hanya merupakan kelompok keperluan sesaat. Itu jadi sebetulnya itu dari sisi pemahaman soal legal standing itu sudah dikemukakan dari awal. Kemudian ini kan Dumas, pengaduan masyarakat, berarti TPUA itu bagian daripada masyarakat. Jangankan ada tim, perorangan juga kan bisa mengadukan. Masa dipermasalahkan dengan aspek-aspek yuridis seperti terdaftar di AHU. Padahal orang asing pun bisa juga melaporkan itu kan? Bisa, namanya. Orang lihat kejahatan siapapun bisa melapor kan? Oke, Kang. Yang jelas pernyataan dari Bareskrim atau Mabes Polri mengatakan bahwa tidak ditemukannya unsur pidana di dalam
laporan masyarakat tentang dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Joko Widodo atau Jokowi. Sementara kasus pengaduan ke Polda Metro Jaya masih berjalan. Apa yang Kang Rizal ingin lakukan dan teman-teman ke depan? Dengan catatan bahwa masih ada perkara perdata di Solo yang barangkali bisa jadi sebagai ajang untuk pembuktian. Silakan. Sebenarnya dari sisi pernyataan bahwa tidak ditemukan unsur-unsur pidana, berarti sebetulnya bisa memberi ruang pada perdata. Oke. Kan gitu. Itu perdatanya harus jalan. Gitu. Bahkan menurut surat edaran Mahkamah Agungnya kan, ketika ada perdata dan pidana. Perma ya, peraturan Mahkamah Agung. Perma 1956. 56 ya. Ya 56. Yaitu harus didahulukan perdatanya, karena juga ternyata si perdata ini berhubungan dengan soal status ijazah, gitu. Ketika berbicara tentang terjadikah perbuatan melawan hukum pada proses yang berkaitan dengan ijazah itu, berarti bukan sesuatu yang tidak terkait, gitu. Maka sangat wajar, gitu kan, kalau misalnya aspek pidananya terhenti, baik itu Barreskrim maupun Polda, gitu. Dari misalnya dalam proses pembuktian dalam kasus perdata, pihak tergugat mendatangkan ahli dari Barreskrim, gitu. Kan fair saja, tapi pihak penggugat bisa juga menghadirkan Rismon dan lain sebagainya. Bahkan bisa temuan-temuan yang ada pada proses pidana, katakanlah, yang seharusnya bisa dibawa ke ruang perdata, gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah, meskipun dia terhenti, tapi dia melakukan operasi senyaplah pencarian informasi, itu bisa digunakan, gitu. Oke, tapi saya tidak pernah mendengar ya TPUA concern ada perhatian untuk membackup kasus perdata yang sedang berlangsung sekarang ini. Itu apa saya salah? Bukan begitu, karena memang kasus perdata ini kuasa hukumnya bukan TPUA, itu. Karena TPUA kan dari awal juga sudah membela atau menjadi kuasa hukum kasus perdatanya Bambang Tri. Awalnya awal kan Bambang Tri tahun 2022 kemudian Bambang Tri dikriminalisasi, gitu kan, kemudian TPUA mendampingi, kemudian TPUA juga masuk lagi kan di perdata, gitu, di yang keputusannya NO itu. Jadi memang TPUA sedang menjalankan ini, dan TPUA sampai kepada pengaduan masyarakat di Barreskrim. Jadi masih berjalan TPUA, begitu. Nah, Dr. Taufik melalui gugatan perdatanya ini menjadi bagian lain yang berjalan. Jadi kita sebenarnya nggak usah campur tangan TPUA. Begitu juga yang di Sleman kan menggugat juga. Itu walaupun ada irisan-irisan kasusnya, tapi berjalan bersama-sama, gitu. Kalau menurut saya mah bukan tidak peduli, tapi sebetulnya saling support, gitu kan, dari pandangan-pandangan keahlian dan sebagainya, gitu. Komunikasi berjalan. Gitu. Dan selain di Solo, ada juga gugatan di Sleman. PN Sleman, tapi yang tidak Jokowi digugat kalau tidak salah. Yang digugat itu UGM rata-rata, mulai dari rektor, wakil rektor, petugas perpustakaan, Kasmujo juga. Kasmujo kena getahnya. Nah, ada komunikasi TPU dengan Komardin nama penggugatnya. Saya kira. Ini informasi tambahan. Yang jelas Dr. Taufik melakukan intervensi dan dia menjadi pihak yang membantu, yang mendukung Komardin di dalam PN Sleman itu. Itu karena mungkin waktunya berdekatan, juga lokasinya berdekatan, gitu kan. Jogja gitu ya. Wajar lah kalau itu dibersamai, gitu kan. Yang diharapkan akan saling menguatkan. Kalau TPU akan sedang fokus di sini, gitu. Jadi bergerak di Barreskrim ini, gitu. Kang, ini kita ngomong mengenai hal yang sifatnya futuristik skenario ya. Setelah Barreskrim mengatakan ijazah Jokowi asli, ada kata-kata dia bilang asli loh, dan pemberitaan media kan ke sana semuanya. Walaupun metode yang dia pakai sebenarnya identifikasi tadi kan, identik dan tidak identik. Maka ada dua skenario yang diperkirakan
pengamat, bahkan orang biasa pun bisa memperkirakannya. Pertama, kalau Jokowi dendam dengan Kang Rizal dan teman-teman, ya, baik TPU maupun non TPUA, Iya. maka kasus ini yang di Polda Metro Jaya pencemaran nama baik akan dilanjutkan. Iya. Bahkan menggunakan pasal dengan ancaman hukuman 8 sampai ada dan 12 tahun, pasal 32 dan 35. Undang-undang ITE ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Perubahan dari dua undang-undang sebelumnya. Nah, itu kalau seandainya Pak Jokowi merasa bahwa dia sudah direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, dan dia dendam. Iya. Maka lanjut kasus ini, Kang Rizal segera akan jadi tersangka. Iya. Bahkan kalau menggunakan pasal 32, polisi nggak peduli, tangkap dulu, tahan dulu. Tapi ada skenario kedua yang mengatakan bahwa Jokowi akan ambil poin. Dengan adanya Barreskrim, saya menganggap kasus ini selesai, case close. Saya maafkan orang-orang yang memfitnah saya karena itu tidak benar, dan saya tarik gugatannya. Artinya dia ingin mengatakan bahwa Anda tidak perlu lagi mempertanyakan ijazah. Iya. Iya. Tapi kalau yang pertama tadi, dendam dicurahkan, tapi kemungkinan ijazah harus dihadirkan dan dilakukan, katakanlah, investigasi secara ilmiah dengan mendatangkan ahli dan lain sebagainya masih terbuka. Dari dua skenario itu, apa, bukan pendapat, perasaan atau feeling dari Kang Rizal? Kalau baik skenario 1 maupun skenario kedua, itu masih kita nilai gitu kan, itu masih proses. Gitu kan. Jadi TPUA ataupun mungkin yang lain teman-teman kita itu masih belum menganggap putusan Barreskrim itu final. Makanya TPUA akan membuat surat ini. Itu membuat surat ke Karawasidik. Kemudian mungkin tembuskan ke berbagai pihak bahwa ini harus dilakukan gelar khusus. Begitu. Gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus yang melibatkan juga pengadu. Yang melibatkan ahli, yang melibatkan pihak-pihak yang punya kepentingan untuk intinya ini. Ya Transparansi, karena masalahnya nggak bisa pengumuman sepihak, lalu sudah di framing, seolah-olah divonis bahwa ijazah asli, lalu kita semua tidak boleh lagi mempersoalkan. Berarti itu sudah memutuskan satu proses hukum yang sebenarnya gitu. Jadi, banyak orang yang kemudian berlindung di balik prosedur formal. Kan kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga wajar dong kalau dia memutuskan dan lain sebagainya. Tapi kepolisian itu kan bagian dari satu proses. Namanya penyidik. Tapi kan nanti akan masuk ke kejaksaan. Kejaksaan masuk pengadilan. Jadi jangan dianggap final. Itu Integrated Criminal Justice System ya. Nah, begitu. Jadi karenanya nanti pengadilanlah yang mengambil keputusan. Jadi dorongan kita untuk sampai menghentikan penyelidikan saja masih kita bisa masalahkan. Begitu. Makanya tadi usulan dari TPUA nanti bikin surat untuk bisa dilakukan gelar perkara ulang. Maksudnya ulang itu dengan komponen yang berbeda. Gitu. Tuntutannya gelar perkara ulang. Itu ya? Gelar perkara ulang itu paling tidak melibatkan siapa saja nanti? Ya, pertama pihak TPUA sebagai pengadu. Pertama kepolisian dong. Kepolisian otomatis dia yang memproses kan gitu. Yang keduanya ya pengadu biasa. Yang ketiganya ahli gitu. Ahli. Saya kira yang paling pokok itu. Bagaimana kalau misalnya pihak Pak Jokowi juga mau dilibatkan? Ya itu haknya. Hak dia kan untuk membela diri. Makanya pihak-pihak lain yang berkepentingan. Itu saja gitu. Kalau orang nggak punya kepentingan ya nggak boleh. Jadi paling tidak polisi sendiri. Kemudian yang kedua dari TPUA, lalu ada ahli yang diajukan TPUA, maupun ahli yang diajukan polisi, boleh saja. Ahli yang diajukan pihak Jokowi juga boleh. Tapi yang penting karena itu khusus,
ulang, Ya. ya kan, dan mengkritisi juga gelar perkara yang awal, Ya. terbuka untuk publik. Oke. Gitu. Saya kira kata kuncinya itu di situ, Bang, terbuka gitu, sehingga apapun produknya nanti bisa diuji oleh publik. Oke. Itu yang paling penting begitu. Bahkan diuji oleh dunia ya. Bahkan oleh dunia. Artinya boleh saja lembaga-lembaga lain melakukan analisis ataupun pengujian atau riset-riset mengenai ini. Bebas saja, dengan begitu objektif produknya gitu, bukan produk rekayasa atau produk kepentingan. Kang, Kang Rizal kan sudah diperiksa ya untuk dua proses ini, baik di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya. Sejauh ini ada nggak proses lanjutannya? Belum ya? Belum. Karena apalagi kalau sekarang Bareskrim sudah putuskan menghentikan penyelidikan kan. Iya. Artinya proses-proses yang sudah sampai itu selesai, walaupun kita kritisi tadi kan belum lengkap sebenarnya gitu. Minimal Egy nggak dipanggil, ahli nggak dipanggil, padahal itu semua udah masuk sebagai bukti gitu. Jadi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba diusulkan begitu saja. Buktinya itu videonya Warismon dan videonya Roy, dan lain-lain. Kita ini misalnya ya komplain ke Karawasidik. Nanti orang akan bilang, lah ini kan jeruk makan jeruk. Mungkin kalau dalam kasus lain masih ada peluang. Tapi dia kan kasus mantan penguasa 10 tahun. Ya makanya Jangankan Karawasidik. Orang menganggap ini frankly speaking, Kapolri saja masih tunduk, kan menganggap orang itu opini ya. Praduga tak bersalah, tapi opini itu kan nggak bisa disalahkan. Ya, tapi ini kan upaya minimal. Itu yang bisa kita lakukan. Gitu, bahwa jangan sampai gelar perkara dan dipublikasikan, bahkan di framing, gitu kan, yang harusnya otentik jadi hanya yang identik jadi otentik, gitu kan. Nah itu framing kan jadinya. Itu orang dibangun opini, wah asli sudah, nggak boleh diapa-apakan lagi. Nanti dulu belum. Maka upaya kita gitu kan, ayo gelar perkaranya dengan melibatkan komponen yang lebih daripada seperti kemarin, kan gitu. Dengan begitu maka publik terpulihkan dan tercerahkan. Tapi kalau bilang publik terpulihkan dan tercerahkan, kalau dari big data yang kita lakukan ya, teman saya yang melakukannya yang memang biasa mengolah big data, relevan. Sudah 85% nggak tidak percaya. Gimana? Saya kira tercerahkan itu adalah menyamakan dengan big data itu, begitu, bahwa ternyata termasuk 15% yang masih percaya itu mungkin tercerahkan juga. Iya, mudah-mudahan ikut tercerahkan. Dan sekedar memang catatan, Kang, saya kan pernah juga membuat polling. Ya, kita ini subject to di Refli Harun Channel ya. Saya tidak berpretensi bahwa polling ini lantas mewakili semuanya, enggak. Ya, pasti begitu. Tapi intinya ini adalah mewakili pemirsa RH Channel, Refli Harun Channel. Saya mengatakan, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Saya menggunakan kata asli karena itu yang saya dengar. Ya. Yang percaya 8%. Percaya, tidak percaya 88%. Kemudian ragu-ragu 3%. Ini kalau dijumlahkan memang jumlahnya masih 101% karena biasanya pembulatan ke atas semua. Jadi 101%. Tetapi intinya adalah angkanya jomplang banget. Dan yang voting itu 109.000. Bukan 1.200, 109.000 sampai sekarang. Kalau kita up lagi barangkali bisa sampai 2 juta. Jangan-jangan. Dan ini juga sesuai dengan temuan big data bahwa sentimen negatif terhadap ijazah palsu, artinya sentimen negatif terhadap Jokowi itu dari 40% di Desember 2024 menjelma menjadi 90% lebih di 17 Mei 2025. Kan sebenarnya kalau kita lihat publik ini sebenarnya lebih percaya sama
aspirasi. Kang Rizal dan teman-teman sepertinya. Ya itulah sebetulnya kenapa kita tidak menyerah. Gitu. Kenapa kita tidak menyerah? Walaupun mungkin informasi datanya itu terungkap baru ataupun beberapa waktu lalu ataupun beberapa hari lalu, tapi kita punya keyakinan bahwa yang sedang diperjuangkan ini adalah kepenasaran publik, gitu, keingintahuan publik. Bahkan sudah sampai kalau memang benar gitu kan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, publik itu ingin segera menghukum, gitu, para pelanggar hukumnya, gitu. Dan itulah aspirasi. Jadi apa yang dilakukan ini sebetulnya bukan kepentingannya kelompok TPUA atau ahli seorang dua orang, gitu kan? Bukan. Ini sudah ditangkap aspirasinya dan ternyata mendapatkan pembenaran-pembenaran berdasarkan data yang kini sampai sudah dipublikasikan saja gitu oleh Bareskrim bahwa itu asli, masih tidak percaya juga. Oke, luar biasa, Kang. Silakan Kang, closing statement, sampaikan hal-hal yang barangkali belum. Oh ya, pertanyaan lain, kemarin ke Komnas HAM, kemudian mau ke Karwasidik, mau kemana lagi? Mau ke DPR. DPD diulangi. Gitu. Mungkin nanti ke Kompolnas. Gitu kan. Atau ke lembaga-lembaga yang lain lah yang kira anggap penting nantinya gitu muncul. Tapi itu adalah dalam rangka bukan kita mengemis. Gitu. Apa sampai mengatakan sudah menyerah sini minta perlindungan. Takut. Tidak. Was-was gitu. Was-was tidak. Ini berbasis keyakinan. Bahwa ini harus tersosialisasikan dari kepentingan Komnas HAM, kepentingan Kompolnas. Mereka harus pay attention. Harus dong. Karena mereka sudah dibayar oleh publik. Apalagi yang jelas kasus ini boleh ditanda kutipin skandal. Skandal nasional bahkan skandal internasional ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Skandal nasional dan skandal yang mungkin berskala internasional. Berpeluang. Closing statement, Kang. Ya, intinya adalah bahwa dari awal yang diinginkan adalah terpublikasikannya dokumen, gitu kan? Dari kesukarelaan Jokowi menunjukkan, gitu kan? Atau UGM secara transparan menjelaskan, gitu kan? Tapi ternyata dua-duanya tidak. UGM menyembunyikan, gitu kan? Bahkan diduga menyembunyikan. Kalau nggak pakai diduga nanti dipermasalahkan. Salah lagi ya, diduga keras. Menyembunyikan. Kemudian Jokowi diduga keras. Gitu kan, menyembunyikan juga. Akibatnya masyarakat yang rugi. Gitu. Pertanyaan ini akan berkelanjutan. Gitu ya, buktinya yaitu tadi aspirasi sampai sudah diumumkan oleh Bareskrim saja. Masyarakat masih bertanya. Kira ini adalah menggambarkan perjuangan harus berlanjut. Gitu, Bang. Insya Allah, karena ini tujuannya mencari kebenaran, bukan pembenaran, gitu, bukan mencari kesalahan, apalagi ingin mencemarkan, ingin menghinakan serhina-hinanya, ingin merendahkan serendah-rendahnya, bukan itu, tapi mencari kebenaran material. Kebenaran sebenarnya apakah gitu ijazah dan skripsi Pak Jokowi itu asli atau palsu? Dugaannya palsu. Itu, Bang. Saudara sekalian, itu dari Rizal Fadilah ya. Tidak menyerah walaupun Bareskrim sudah mengemukakan soalnya ya. Tersebutlah Rizal Fadilah yang tidak akan menyerah walaupun Bareskrim sudah menyertakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.